Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini Ibu ingin menyampaikan mata pelajaran kali ini kan layanan perbankan dan keuangan mikro. Nah, saat ini kita sudah ada di bab 5, materi ke-5, yaitu mengenai SBPU dan SBI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya nih kita berdoa agar ilmu yang kita terima itu dimudahkan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengecek kebersihan di sekitar kalian. Kalau ada sampah, segera tolong dibuang pada tempatnya ya, karena kenyamanan itu sangat penting dalam menyerap ilmu. Nah, sudah dibuang ya semuanya, kebersihan sudah lengkap, sudah bersih ya semuanya ya. Nah, saat ini sekarang Ibu akan absen satu persatu. Untuk absennya nanti tolong bisa ditaruh ke depan ya. Ini hadir semua ya, tidak ada yang sakit ya, dan tidak ada yang tidak hadir. Nah, selanjutnya Ibu akan memulai pembelajaran mengenai SBPU dan SBI. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi yang sudah Ibu paparkan, yaitu seperti balon udara. Nah, kalian mimpilah membuat mimpi besar atau dream big, seperti balon udara, agar cita-cita kalian setinggi mungkin kalian rencanakan, yaitu buatlah dream big, mimpi besar kalian, karena mimpi besar kalian bisa tercapai apabila kalian menanamkan diri kalian, yaitu janganlah pantang menyerah pada diri kalian, yaitu yes you can. Kalian pasti bisa melakukan apa yang kalian mimpikan. Nah, mimpi kalian itu akan tercapai apabila dilihat dari seberapa besar kalian berusaha. Nah, apabila kalian usaha kalian itu sangat maksimal dalam mengejar cita-cita kalian, mimpi besar kalian, maka mimpi itu akan menghampiri kalian. Nah, jika kalian jika kalian usaha kalian itu tidak semaksimal atau tidak terlalu meyakinkan mimpi kalian itu akan tercapai, maka kurang keyakinan itu, maka kalian itu tidak akan bisa mencapai mimpi dream big kalian. Nah, dalam melakukan proses pencapaian dream big kalian, itu ada yang namanya sebuah kegagalan, dan itu hal yang sudah biasa. Nah, jadilah orang yang sukses akan kenyang kegagalan, karena buatlah cerita pahit kalian atau kesuksesan kalian dari cerita yang pahit, kemudian agar kalian jika hidup yang manis berawal dari kepahitan. Nah, maka dari itu tanamkan keyakinan pada diri kalian, itu belief pada diri kalian, agar untuk mencapai mimpi besar kalian. No pain, no gain. Bersakit-sakitlah dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakitlah terlebih dahulu, dan bersenang-senang kemudian. Dan itu akan mencapai hasil yang maksimal, akan mencapai mimpi besar kalian, karena adanya keyakinan, belief, dan yakin bahwa kamu yes you can. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih materi tentang tujuan pembelajaran pada materi SBPU dan SBI. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum apa kepanjangan dari SBPU dan SBI? Nah, Ibu akan memberi penjelasan bahwa SBPU itu kepanjangan dari Surat Berharga Pasar Uang, dan SBI itu Sertifikat Bank Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran materi SBPU dan SBI yang pertama itu menjelaskan penanaman dana bank pada surat-surat berharga, yang menjelaskan apa saja nih konsep dari penanaman dana bank pada surat-surat berharga. Nah, yang kedua itu mengklasifikasikan prosedur akuntansi surat berharga. Nah, misalkan nih, pada saat kalian Bank Indonesia itu menerbitkan surat berharga, maka ada yang namanya prosedur akuntansinya. Ada prosedur akuntansi pada saat menerbitkan atau menjual atau membeli surat berharga.
Nah, yang ketiga itu menghitung transaksi penjualan dan pembelian SBPU dan SBI. Nah, pada saat melakukan penerbitan dan penjualan, maka ada yang namanya perhitungan transaksi penerbitan dan penjualan SBPU dan SBI. Dan yang terakhir, tujuannya itu untuk menyusun jurnal transaksi dalam penerbitan SBPU dan SBI. Dari yang sebelumnya itu memperhitungkan transaksi penerbitan atau pembelian surat berharga. Nah, yang terakhir itu mencatat jurnal-jurnal pada saat penerbitan dan penjualan SBPU dan SBI. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dari kontennya itu ya. Ibu akan di sini konten yang pertama itu ada konsep dari pasar uang. Di sini Ibu akan menjelaskan nanti mengenai pengertian pasar uang, fungsi pasar uang, karakteristik instrumen pasar uang. Dan yang kedua itu ada SBPU, surat berharga pasar uang, yaitu ada perdagangan SBPU di Bank Indonesia dan akuntansi pada surat berharga. Yang materi ketiga itu nanti ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu bagaimana penerbitan sertifikat di Bank Indonesia. Nah, kita masuk ke pengertian dari pasar uang. Di sini dijelaskan bahwa pasar uang atau interbank money market adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Nah, jadi pasar uang itu menyediakan sarana pengalokasian dana pinjaman bagi pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang pendek, itu kurang dari 1 tahun. Nah, jangka waktu surat berharga itu diperjualkan biasanya kurang dari 1 tahun. Misalkan nih, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga. Nah, terus ada nasabah yang membeli surat berharga tersebut dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan itu sudah ditentukan dari kedua belah pihak. Nah, nanti yang ketiga itu mengenai pasar uang, bahwa pasar uang itu pemanfaatan yang dibutuhkan oleh dana yang memperoleh money market lain terlebih dahulu dari bank pemilik dana. Jadi dengan adanya pemanfaatan pasar uang, maka ada pihak yang membutuhkan dana. Nah, pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mengalami defisit itu memperoleh yang namanya money market line terlebih dahulu dari bank yang sebagai pemilik dana. Nah, money market line itu adalah fasilitas yang diberikan oleh satu bank kepada bank lain untuk meminjam sejumlah uang melalui fasilitas pasar uang antar bank. Nah, jadi money market line ini sebagai fasilitas kepada pihak yang membutuhkan dana untuk memberikan pinjaman dana kepada pihak yang memiliki surplus atau kelebihan dana. Nah, yang materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi pasar uang. Nah, di sini fungsi pasar uang itu ada 5 ya. Yang pertama, bagi bank sentral, pasar uang itu sebagai piranti atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Nah, jadi dengan adanya pasar uang, itu bank sentral itu dapat melaksanakan kebijakan moneternya dalam operasi pasar terbuka. Kenapa? Karena dengan adanya pasar uang, bank sentral itu bisa mengetahui kapan kebijakan moneter itu bisa dilaksanakan. Jadi dengan adanya kebijakan moneter mengetahui nih bagaimana jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka bank sentral itu menerapkan yang namanya kebijakan moneter atau apabila terjadi yang namanya inflasi. Nah, maka dengan menerapkan kebijakan moneter itu dilakukan melalui operasi pasar terbuka, yaitu menerbitkan yang namanya surat-surat berharga, yaitu seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua itu sebagai pasar uang itu sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Jadi pasar uang itu menerbitkan surat-surat berharga yang jangka waktunya itu pendek. Makanya surat berharga itu diistilahkan sebagai likuiditas primer atau sebagai penghimpun dana bagi surat-surat berharga yang jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun.
Nah, selanjutnya itu pasar uang itu sebagai sumber pembiayaan yang tadi sebelumnya itu sebagai penghimpun, sekarang pasar uang itu juga sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Nah, misalkan nih, kenapa sebagai sumber pembiayaan? Karena bank itu bisa memberikan dana kepada perusahaan yang mengalami defisit atau kekurangan dana. Maka bank sebagai sumber pembiayaan bisa memberikan dana kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana, yaitu bank melakukan investasi dengan menerbitkan surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, selanjutnya pasar uang itu sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Jadi pasar uang itu juga bisa dilakukan oleh investor luar negeri, yaitu sebagai menyalurkan kredit jangka pendeknya kepada perusahaan di Indonesia yang membutuhkan dana. Jadi tujuannya investor luar negeri itu melakukan invest ke perusahaan di Indonesia untuk mendapatkan pendapatan bunga, dan bagi perusahaan di Indonesia itu mencari investor untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Nah, yang kelima ini, pasar uang itu memberikan informasi mengenai kondisi moneter, referensi, dan tingkah laku peserta. Jadi dengan adanya pasar uang ini berfungsi memberikan informasi nih mengenai kebijakan moneter, tingkah laku masyarakat untuk membeli atau menerbitkan surat-surat berharga. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Di sini ada 7 ya. Nah, yang pertama itu ada risiko pasar. Nah, risiko pasar ini berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga yang naik. Nah, dengan adanya risiko ini, maka terjadi adanya investor itu mengalami yang namanya kerugian modal atau capital loss. Nah, jadi kenapa? Karena surat berharga itu mengalami penurunan dan tingkat bunganya yang naik. Sehingga kerugian yang dialami investor itu yaitu kerugian modal atau capital loss. Nah, yang kedua itu risiko reinvestment. Nah, risiko reinvestment ini yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest lagi atau diinvestasikan kembali dalam aset yang berpendapatan rendah. Nah, risiko ini dapat dikatakan bahwa risiko reinvestment ini adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah. Akibatnya akan berdampak terhadap turunnya tingkat bunga. Nah, yang ketiga itu mengenai risiko gagal bayar. Nah, risiko gagal bayar ini risiko terjadi akibat tidak mempunyai peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi ada pihak yang defisit atau yang kekurangan dana ini tidak bisa menepati janjinya untuk membayar utang jangka pendeknya kepada pihak surplus, sehingga risiko yang dialami pihak surplus itu akan mengalami risiko yang namanya gagal bayar. Nah, yang keempat itu ada yang namanya risiko inflasi. Nah, risiko inflasi ini adalah pemberian pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Nah, jadi risiko inflasi ini pemberi pinjaman atau pihak surplus menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang atau jadinya inflasi. Itu jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, sehingga akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Nah, selanjutnya itu ada risiko marketability atau liquidity risk. Nah, liquidity risk ini adalah risiko yang dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki itu sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Nah, risiko marketability atau liquidity risk ini sulit menjual kembali surat berharga itu tersebut memberikan risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai, sehingga membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Jadi marketability ini terjadi adanya risiko untuk kesulitan dalam mencairkan uang tunai untuk mencairkan instrumen dari surat-surat berharga yang sudah dibeli. Jadi kalau misalkan investor ingin
apabila nasabah ingin mencairkan dana instrumen surat berharganya, itu akan mengalami kesulitan karena terjadi yang namanya kesulitan dalam mencairkan uang tunai yang disebabkan karena adanya likuiditas yang terjadi sebelum jatuh tempo. Nah, selanjutnya ini ada risiko politik. Nah, risiko politik ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya apa? Akibatnya akan turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi. Nah, risiko politik ini diperkirakan akan terjadi yang namanya kerugian total dari modal yang sudah diinvestasikan oleh investor. Gitu. Jadi adanya perubahan perundang-undangan akan mengakibatkan adanya pendapatan yang berkurang gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada risiko valuta. Nah, risiko valuta ini adalah kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Nah, misalkan kerugian risiko ini terjadi pada investor dari luar negeri. Nah, misalkan investor dari luar negeri ini melakukan investasi atau membeli surat berharga di Bank Indonesia. Nah, apabila kondisi perekonomian di Indonesia itu mengalami inflasi, maka kurs mata uang asing, yaitu misalkan mata uang dolar Amerika Serikat, itu sedang mengalami penurunan. Misalkan kurs mata uang rupiah itu mengalami kenaikan, maka kurs dolar Amerika Serikat akan mengalami kelemahan. Nah, itu akan berakibat pada kurangnya untung dari pihak investor luar negeri. Selanjutnya ini mengenai jenis-jenis instrumen yang ada di pasar uang. Yang pertama itu ada treasury bills. Nah, treasury bills ini adalah instrumen yang ada di pasar uang, yaitu instrumen hutang yang diterbitkan oleh bank sentral di Amerika Serikat. Nah, treasury bills ini ditunjuk atas dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, jadi treasury bills ini akan secara langsung tidak berbunga gitu, tetapi dijual atas dasar diskonto, yaitu bunga dibayar pada saat terjadinya transaksi. Nah, dengan jumlah diskonto ini ditetapkan melalui yang namanya proses pelelangan. Nah, T-bills ini ada 3 ketentuannya nih. T-bills ini tidak beresiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah, yaitu atau bank sentralnya. Yang kedua, bahwa T-bills ini mempunyai pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan. Nah, yang ketiga, T-bills ini kemungkinan terjadi kerugian itu sangat sedikit karena investor menjual surat berharga itu untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Nah, yang kedua, ini ada contoh dari treasury bills. Nah, yang kedua itu ada instrumen dari commercial paper atau CP. Commercial paper atau CP ini adalah promise atau surat janji secara tertulis yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Nah, jadi commercial paper ini dijual kepada investor di pasar uang. Dengan demikian, CP ini pada dasarnya diterbitkan oleh perusahaan yang berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu. Nah, nanti CP ini jangka waktu CP ini berkisar sampai 270 hari. Nah, penjualan CP ini pada umumnya dengan digunakan sistem diskonto, yaitu dibayar pada saat terjadinya transaksi. Namun beberapa diantaranya menggunakan bunga. Nah, CP itu tidak perlu menggunakan penjaminan atau emisi. Nah, tetapi beberapa penerbit menggunakan alasan penjaminan atau dalam penerbitannya atau arranger. Nah, arranger dalam CP ini pada umumnya merupakan bank-bank umum yang berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penerbit, namun mereka ini tidak bertanggung jawab atas dasar atau tidak terjualnya CP yang diterbitkan. Jadi, arranger ini pada CP ini tidak masing-masing dua pihak itu tidak bertanggung jawab atas tidak terjualnya CP yang diterbitkan. Nah, ini contoh CP, commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank umum. Yang ketiga itu ada instrumen negotiable certificate of deposit. Nah, instrumen ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu
dan tingkat bunga tertentu. Jadi negotiable ini sudah ditentukan nih, berapa besar jumlah nominal yang diterbitkan dari surat berharga tersebut, dan sudah ditentukan jangka waktu dan tingkat diskontonya. Nah, selanjutnya itu ada, ini contoh dari sertifikat deposit. Selanjutnya ada banker acceptance. Nah, banker acceptance ini adalah instrumen wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas nama suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted. Jadi, jika ada tanda accepted dalam surat berharga, maka apabila bank itu menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualkan belikan di pasar uang sebagai alat sah dalam pendanaan sumber jangka pendek. Nah, ini contoh banker acceptance. Nah, jadi banker acceptance ini adalah wesel bank yang pada dasarnya ini memberikan alternatif untuk mendapatkan kredit pada saat barang-barang yang diekspor itu dikapalkan segera lalu dikirimkan ke luar negeri. Nah, banker acceptance ini pada umumnya digunakan pada proses letter of credit, yaitu dalam perdagangan luar negeri. Nah, jangka waktu jatuh tempo banker acceptance ini berkisar 30 hari sampai 180 hari. Oke, selanjutnya itu ada instrumen Bill of Exchange. Bill of Exchange ini adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Jadi Bill of Exchange ini adalah pihak yang penerbitkan wesel atau perintah tertulis yang tak bersyarat yang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu pihak yang harus membayar sejumlah uang. Jadi wesel ini diterbitkan oleh pihak yang kelebihan dana atau surplus yang harus memberikan wesel kepada pihak yang belum membayar utang jangka pendeknya. Nah, ini contoh Bill of Exchange suratnya, dan selanjutnya itu ada instrumen repurchase agreement, yaitu instrumen ini yaitu transaksi jual beli surat berharga yang disertai dengan perjanjian bahwa penjual itu akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Jadi repurchase atau agreement atau yang disebut atau disingkat dengan repo adalah transaksi jual beli surat berharga yang disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga dengan nilai nominal yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, surat berharga yang digunakan pada repo itu biasanya surat berharga yang diperjualbelikan secara diskonto seperti SBI, SBPU, CD atau komersial deposit, sertifikat deposit, dan T-bills, treasury bills. Nah, ini contoh dari repurchase agreement, menjual kembali surat-surat berharga. Nah, selanjutnya itu ada instrumen pasar uang, yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, SBI ini adalah surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI atau Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Jadi SBI ini diterbitkan oleh Bank Indonesia yang menggunakan sistem diskonto. Nah, SBI ini sebagai perangkat untuk operasi pasar terbuka yang digunakan untuk mengendalikan moneter untuk melalui lelang harian. Nah, selanjutnya ini contoh sertifikat Bank Indonesia, bisa dilihat. Nah, di sini ada instrumen SBPU, yaitu surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan BI atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Jadi, SBPU itu atau surat berharga pasar uang itu diperjualbelikan secara diskonto oleh Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Nah, SBPU ini berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka, jadi sama seperti SBI. Nah, dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Nah, selanjutnya ini ada call money. Call money ini adalah salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Kenapa? Karena call money ini pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam.
dana antar bank dengan bank lainnya dengan jangka waktu yang pendek. Jadi kalaman ini sangat penting untuk mendorong pasar uang. Nah, selanjutnya itu ada surat berharga pasar uang. Nah, surat berharga pasar uang adalah salah satu cara untuk memenuhi sumber dana bank melalui penjualan surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah. Nah, yang pada umumnya itu dilakukan secara jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Jadi, SBPU itu digunakan untuk penerbitan atau diperjualbelikan oleh nasabah sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Nah, SBPU itu diperdagangkan antara lain ada surat sanggup dan surat wesel. Nah, surat sanggup itu disebut sebagai surat ASKEP atau promes, itu ada 2 poin. Surat sanggup diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit atau dari bank LKBB atau lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya atau operasional lainnya. Nah, yang kedua, poin kedua itu surat sanggup diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Jadi, surat sanggup itu digunakan untuk pinjaman antar bank. Nah, yang kedua itu ada surat wesel. Nah, surat wesel ini ada 2 poin. Yang pertama, surat wesel itu ditarik oleh suatu bank dan diaskep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu penarik atau pihak tertarik dari nasabah atau LKBB. Nah, yang kedua itu surat wesel itu ditarik oleh nasabah atau bank LKBB dan diaskep oleh bank LKBB juga dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Jadi ada untuk nasabah, surat wesel itu ada digunakan untuk transaksi dari pihak terikat atau nasabah, dan juga surat wesel itu digunakan dalam rangka pemberian kredit untuk kegiatan tertentu. Selanjutnya ada materi yaitu perdagangan SBPU. Perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia. Nah, di sini ada ketentuannya nih. Yang pertama, bahwa SBPU itu harus berjangka waktu pendek itu minimal 30 hari ya, dan maksimal itu 1 tahun. Dan SBPU itu atau surat berharga pasar uang itu nilai nominalnya itu 25 juta dan berkelipatan 5 juta dengan maksimum 30 miliar. Dan selanjutnya SBPU itu diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari dari BLBI, yaitu Bank Likuiditas Bank Indonesia. Nah, yang keempat itu penjualan atau pembelian SBPU dengan BI dapat dilakukan secara outright atau repurchase agreement atau repo. Nah, outright itu apa? Outright itu adalah transaksi jual beli SBPU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. Jadi, outright itu adalah sisa dari transaksi jual beli SBPU yang bersangkutan gitu. Dan repurchase agreement repo itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa repo itu adalah transaksi dengan perjanjian bahwa penjual itu wajib membeli kembali surat-surat berharga yang atau SBPU yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, sifat dari SBPU sama seperti wesel tagih atau not receivable discounted. Selama wesel outstanding atau belum lunas, bank penjual SBPU tetap memiliki kewajiban hutangnya. Nah, misal walaupun nasabah belum bisa melunasi atau outstanding, tetapi bank sebagai penjual SBPU itu masih memiliki yang namanya kewajiban hutang kepada nasabah. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari nilai tunai transaksi SBPU. Nah, di sini transaksi SBPU dengan Bank Indonesia diselesaikan melalui perhitungan nilai tunai surat berharga pasar uang dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya nih bisa dilihat bahwa nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 hari dibagi 360 hari ditambah tingkat diskonto dikali jangka waktu yang ditetapkan. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Sebelumnya ke contoh soal ada prosedur akuntansinya. Nah, prosedur akuntansi tentang surat berharga pasar uang itu ada ketentuannya, ada ketentuan akuntansi tentang SBPU.
Yang pertama, bahwa SPBU itu diterbitkan, dicatat dan disajikan sebesar dan nilai nominalnya. Tadi yang sudah ditentukan bahwa nilai nominalnya itu 25 juta, berkelipatan 5 juta dengan maksimal itu 30 miliar. Nah, yang kedua itu penjual surat berharga di atas nilai nominal atau penjualan premium. Jadi misalkan surat berharga itu dijual di atas nilai nominal, yaitu di atas nilai 25 juta. Itu dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga. Jadi apabila surat berharga itu diperjualbelikan di atas nilai nominal, maka sisanya itu akan dijadikan pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga itu ada penjualan surat berharga di bawah nilai nominal atau penjualan diskonto. Itu selisih nilai nominal dengan harga jual dicatat sebagai bunga dibayar di muka atau diskonto. Nah, dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga. Jadi, kalau penjualan surat berharga itu di bawah nilai nominal, maka disebut sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu tempo yang telah ditetapkan. Selanjutnya ini ada contoh akuntansi dari belum selesai. Yang keempat itu ketentuan dari SBPU bahwa saldo bunga yang dibayar di muka itu disajikan sebagai pos pengurang atau offsetting account dari nilai SBPU tersebut. Dan yang kelima, ketentuannya itu bahwa biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan penerbitan surat berharga yang diterbitkan oleh SBI, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dicatat sebagai beban dalam periode berjalan. Jadi misalkan nih, Bank Indonesia menerbitkan SBI, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga itu dicatat sebagai beban dalam periode tahun berjalan. Nah ini nih baru ada contoh akuntansi dari SBPU dengan tingkat diskonto, dengan sistem diskonto. Nah, di sini ada soalnya bahwa seorang nasabah bank dari Mitra Niaga Semarang mempunyai pinjaman kepada bank tersebut sebesar 100 juta. Nah, pinjaman tersebut telah diangsur sampai hari ini yaitu 15.700. Dengan rincian angsuran pokoknya itu 12 juta, ingat ya, angsuran pokoknya itu 12 juta dan angsuran bunganya itu 3.700.000 rupiah. Selanjutnya, setelah angsuran tersebut ternyata nasabah itu tidak lancar dalam melunasi pinjamannya. Jadi nasabah itu nggak mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya terhadap bank. Nah, sehingga nasabah beritikat baik membuat surat sanggup atau promise untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang mencapai 4.800.000. Jadi bunga yang ditunggakannya itu untuk bank itu sebesar 4.800.000. Nah, lalu adapun surat sanggup tersebut berbunga 18% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Nah, penerbitan surat berharga ini terhitung dari tanggal 1 Mei 2006, pada tanggal 31 Mei dijual lagi ke BI, Bank Indonesia, dengan tingkat diskontonya itu 16% per tahun. Bagaimana nih perhitungan dari SBPU dengan sistem diskonto dan bagaimana penjurnalannya? Kita bahas ya. Langkah pertama kita harus memperhitungkan nilai promise-nya. Sini kita untuk menghitung nilai promise bahwa diketahui kita menghitung dari pinjaman nasabahnya sebesar 100 juta. Nah, pinjaman nasabah itu sebesar 100 juta dikurang dengan angsuran pokoknya itu sebesar 12 juta dan ditambah bunga yang masih ditunggaknya yaitu sebesar 4.800.000. Sehingga bunga diskonto yang masih harus dibayar itu oleh nasabah sebesar 92.800.000. Nah, dari hasil tingkat bunga nilai tunai tingkat diskonto SBPU itu nanti dikali tingkat bunganya, yaitu tingkat bunganya itu 18% per tahun dikali 90 per 360. Jadi di soal sudah ditetapkan bahwa bunganya itu 18% dan jangka waktunya itu selama 90 hari. Jadi ketemu itu nilainya sebesar 4.176.000. Nah, nanti hasil dari perhitungan bunga diskonto itu 92.800 ditambah 4.176.000
Sehingga nominal dari surat berharga yang diterbitkan SBPU itu nilai nominalnya sebesar 96.976.000. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham nanti akan Ibu jelaskan secara individu aja. Nah, nanti selanjutnya ini ada jurnal yang dibuat untuk SBPU. Nah, tanggal 1 Mei 2006 jurnalnya itu bahwa nasabah kan tadi kan menerbitkan yang namanya surat berharga. Nah, surat berharga itu bernilai sekitar 96.976.000. Dan di kredit itu apa saja? Dan di kredit itu ada pendapatan bunga kredit itu sebesar 4.800.000 yang masih ditunggak. Dan bunga SBPU yang diterima di muka yaitu sebesar 4.176.000 yang tadi sudah dicari sebelumnya. Dan berapa nih kredit yang diberikan? Nah, kredit yang diberikan itu dilihat dari surat berharga dikurang pendapatan bunga, dikurang dengan bunga SPBU diterima di muka, sehingga kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu sebesar 88 juta. Nah, gitu cara penulisan jurnal transaksinya. Lalu pada akhir bulan pertama, jurnalnya itu didebit, yaitu bunga SBBU diterima di muka sebesar 1.392.000 itu didapat dari 4.176.000 dibagi 3 bulan. Kan 90 hari. 90 hari itu terdapat 3 bulan. Nah, pendapatan bunganya itu sebesar 1.184.000 dan kreditnya itu hutang PPh-nya itu sebesar 208.000. Nah, ini hutang PPh itu didapat dari 15% dikali bunga dikali pendapatan bunga. Itu sebesar 208.000. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan nilai tunai. Kita masuk ke perhitungan nilai SBPU atau surat berharga pasar uang. Di sini untuk memperhitungkan nilai tunainya, maka kita harus ketahui dulu nilai nominalnya. Itu nilai nominalnya itu sebesar kita sudah cari sebesar 96.976.000 rupiah. Sehingga untuk mencari nilai tunai, kita harus cari dulu masukkan rumusnya ke nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah 16%, karena ini nilai tunai itu akan surat berharga itu akan dijual kembali ke Bank Indonesia, yaitu menggunakan bunga sebesar 16% dikali 60 hari. Sehingga ditemukan nilai tunainya itu sebesar 94.457.143. Sehingga diskonto SBPU yang belum diamortisasi itu sebesar 2.518.857 rupiah, yaitu selisih antara nilai nominal dengan nilai tunai. Nah, jurnalnya seperti ini. Jurnal nilai dari di debit itu giro Bank Indonesia terhadap diskonto SBPU yang belum diamortisasi dan surat berharga SBPU. Giro EBI ini sebesar 94 juta, yaitu giro BI itu menggunakan nilai tunai kan karena nasabah ingin menjual kembali surat berharganya yaitu kepada Bank Indonesia, yaitu sebesar 94.457.000 rupiah. Dan diskontonya SBPU yang belum diamortisasi itu sebesar 2.518.857.000 rupiah. Dan surat berharga SBPU itu sebesar 96 juta menggunakan nilai nominal, yaitu 96.976.000 rupiah. Dan jurnal pada akhir bulan kedua, yaitu didebit biaya bunga SBPU sebesar 1.259.428 dan di kreditnya itu bunga SBPU yang belum diamortisasi sebesar 1.259.000 rupiah. Dan pada akhir bulan ketiga, pada saat jatuh tempo, ditulis pencatatan jurnalnya itu didebit, yaitu biaya bunga SBPU sebesar 1.259.428.000 rupiah, dan di debitnya itu ada surat berharga SBPU menggunakan nilai nominal sebesar 96.976.000 rupiah, dan di kreditnya itu ada bunga SBPU yang belum diamortisasi sebesar 1.259.428 rupiah, dan di kreditnya itu giro BI menggunakan nilai tunai sebesar 96.976.000 rupiah. Cukup mudah ya sampai sini. Nah, di sini ada saat pelunasannya nih. Saat pelunasan surat berharga pasar uang dilakukan dibuat jurnalnya seperti ini. Nah, pada saat pelunasan maka dibayar di debit yaitu kas penerimaan, mendapatkan pendapatan.
kas sebesar Rp96.976.000 dan di kreditnya itu surat berharga SBPU sebesar Rp96.976.000. Nah, sudah diketahui nih perhitungan dari tingkat penerbitan surat berharga dengan sistem diskonto. Nah, pada saat sudah memperhitungkan nilai non tunai dari SBPU, maka kita bisa mengetahui berapa pendapatan bunga bersihnya. Pendapatan bunga bersih dapat diketahui apabila pendapatan bunga surat berharga dari nasabah itu sudah diketahui, yaitu sebesar Rp96.976.000. Dan pajak bunga. Nah, jadi pajak bunga pada pasar uang itu setiap tahun sebesar 15%. Yaitu 15% dikali 96.976.000 yaitu 14.596.400. Lalu nanti hasilnya itu dikurang jadilah pendapatan bunga setelah pajak, yaitu sebesar Rp82.429.000. Nanti pendapatan bunga setelah pajak itu dikurangi dengan biaya bunga SBPU dibayar ke BI, yaitu sebesar bunganya itu sebesar Rp2.518.857. Nah, setelah dikurangi nanti ditemukanlah itu pendapatan bunga bersihnya sebesar Rp79.990.743.000. Nah, yang terakhir, materi terakhir mengenai sertifikat Bank Indonesia. Di sini ada siklusnya, yaitu siklus transaksi SBI. Yang pertama, itu ada SBI diperdagangkan itu setiap hari Kamis dan berjangka waktu 28 hari saja. Jadi udah sampai 1 bulan atau nggak boleh 1 tahun. Jadi hanya 28 hari. Dengan jatuh tempo hari itu hari Kamis keempat berikutnya. Nah, nanti yang kedua itu proses pembelian SBI itu melalui lelang yang dilakukan setiap hari Rabu atau sehari sebelum transaksi hari Kamis. Nah, oleh bank-bank di Indonesia atau broker-broker yang ditunjuk oleh BI. Nah, yang ketiga, bila seorang nasabah atau perusahaan ingin membeli SBI, itu harus menghubungi bank yang menawarkan produk tersebut. Nah, lalu yang terakhir, setiap hari Rabu sore akan ada yang namanya pengumuman dari Bank Indonesia, siapa saja yang mendapatkan lelang itu dan berapa besar nilai yang diperolehnya. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari penerbitan SBI. Di sini diperhitungkan bahwa jangka waktu SBI yang diterbitkan itu pada tanggal lelangnya itu pada tanggal 1 April 2017 dan tanggal penyelesaian transaksi lelang itu pada tanggal 2 April 2017 dan jatuh temponya itu pada tanggal 31 April 2017. Jadi di sini ada tanggal dari bulan April bahwa tanggal 1 April itu jatuh pada hari Rabu dan sudah disesuai dengan ketentuannya. Dan tanggal penyelesaian transaksi lelang itu sudah ditentukan pada hari Kamis dan mulai diperhitungkan penerbitan SBI itu pada tanggal 3 April yaitu pada hari Jumat. Nah, nanti dihitung dari tanggal 3 sampai 31 April itu sampai sudah 28 hari atau sudah jatuh tempo. Nah, perhitungannya seperti ini. Nilai nominal SBI itu diketahui sebesar 500 juta dengan tingkat diskontonya 15%. Jangka waktu SBI itu 28 hari. Nah, sehingga rumusnya itu dimasukkan ke nilai tunai diskonto, yaitu nilai nominalnya dikali 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikali jangka waktu tertentu, yaitu 500 juta dikali 360 hari dibagi 360 ditambah 15% tingkat diskontonya per bulan dikali 28 hari. Jadi nilai tunai yang diketahui dari penerbitan SBI yaitu sebesar Rp494.233.937. Sehingga nilai diskontonya itu diketahui nilai dari selisih nilai nominal dikurang dengan nilai tunai, yaitu 500 juta dikurang 494.233.337 rupiah, yaitu diketahui nilai diskontonya sebesar Rp5.766.000. Nah, selesailah materi kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal latihan mengenai penerbitan surat berharga pasar uang dengan sistem diskonto. Nah, ini contoh soalnya nanti dikerjakan secara berkelompok dan kelompoknya sudah ditentukan di awal ya.
Nah, di sini dikerjakan secara berkelompok, nanti per kelompok perwakilannya maju ke depan untuk menjelaskan dan menganalisis dari soal yang dikerjakan, yaitu bagaimana nilai tunai dari tingkat diskonto SBPU. Nah, lalu ada kuis materi dari SBPU dan SBI. Nanti latihan kuis materi ini sebagai masukan dari nilai ulangan harian kelima. Nanti syaratnya itu bahwa kalian setiap siswa itu harus memiliki aplikasi yang namanya Kahoot, KHOOT. Kalian download aplikasi di HP kalian. Nanti tiap soal itu kalian harus menjawab, berpikir selama 10 detik untuk memilih jawaban yang tepat. Lalu ibu akan memberikan link atau password untuk memulai game kuis yang ibu telah buat. Nanti tolong dikerjakan secara individu. Nanti waktunya selama 60 menit. Itu soal yang ada di Kahoot itu ibu akan memberikan sebanyak 20 soal. Dan itu pilihan ganda semua. Nanti dikerjakan per individu ya. Nanti ibu akan secara langsung bisa lihat nilai yang didapat oleh kalian masing-masing. Nah, sampai nanti kuis ini dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Dikumpulkan terakhir dikerjakan itu besok. Jadi kalau lewat besok itu sudah tidak bisa. Oke, untuk kali ini pertemuan kali ini sampai saat ini sudah selesai materi dari SBPU dan SBI. Mohon maaf kalau ibu ada kesalahan kata-kata. Mungkin materi selanjutnya nanti ibu akan review lagi tentang materi SBPU dan SBI agar kalian bisa lebih paham lagi. Dan untuk kali ini ibu akan akhiri materi kali ini. Mohon maaf apabila ibu ada salah-salah kata, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.